aku hitam sendiri sih? Karena kamu suka coklat, jadi kita pakai coklat di hari spesial. Ada yang berbeda di antara kami berempat. Kita bertiga memutuskan untuk menggunakan baju warnanya sama, sementara kamu berbeda sendiri karena hari ini 16 Desember 36 tahun yang lalu lahirlah seorang perempuan cantik bernama Dewi Muria Agung. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Makasih sayang. Guys, ini foto-foto gue ya Allah. Sebentar, aja. nih Wi, ini adalah bentuk perjuangan Dewi Muria Agung dari masa ke masa. Buat Sobat Ambiar. Karena perjuangan Dewi Persik lebih dari 20 tahun di dunia hiburan tanah air. Jadi kan begini. Dari dulu sampai dengan sekarang, sampai sekarang menjadi seorang Dewi Persik yang benar. luar biasa. Cuma satu pertanyaan aku sebelum Karen. Yang di sana pakai gedung putih itu Jirayut atau Fakas? Ini ya. Kok Jirayut banget? Ada Jirayut ya di situ ya? Beneran Ada mirip. Jirayut. Mirip banget sama Jirayut. Nih aku sebenarnya gini ya. Buat Lu yang cakep kenapa sih, Kak? Lu mah Buat gitu. kamu yang ada di samping aku tahu kamu hari ini ulang tahun, tapi aku sampai dengan sekarang tidak mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu. Kenapa? Aku mau jadi yang terakhir mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu, supaya aku juga bisa menjadi yang terakhir mendampingi kamu. Seperti itu. Ya, Jadiin dong. pokoknya buat Pas di ulang tahunnya Dewi, Rian Kenapa? kasih apa? Tolong dong, jangan ngomong Coba, komitmen. tar dulu, takut gua. tar dulu. Nanti ini kita selesai ambiar, semua fans kalian masuk ke DM. Mana Rian kasih apa gitu. aku nggak harus kasih lihat di Nanti- sini lah nanti apa kita- yang nanti aku kita kasih dinner lah. buat Dewi Persik. Pokoknya Dinner kita yang tuh, penting kita bisa membuat dia berdua bahagia gimana? ya. Bareng-bareng. Buat Dewi Persik, pokoknya selamat menikmati hari Iya. kamu. Terima kasih, sayang. Semoga Terima kamu kasih. selalu berbahagia. Pas ya semalam acara Transmedia. Betul. Iya, betul. Jadi Hari kita ini bahagia pesta, Kak. banget dan hari ini juga Betul. pokoknya penuh satu minggu ini hari-hari Dan berbahagia. hari ini tuh tenang sekali. Tenang Iya, kenapa sih kamu hari ini rasanya. tumben tenang? tenang seperti air di udara gitu. Iya, air di udara. Pokoknya Air di udara. Coba ya. Air di udara. Halus. Hujan dong. Air hujan. Ya semoga Iya. rezekinya sama seperti air hujan bisa memberikan manfaat itu aja untuk semua udah orang ya. ngislek. Buat kamu sekali lagi selamat menikmati hari kamu. Apa? Tunggu dulu. Ini siapa? Hei, produser, Coba disorot udah dulu. dibilang ini hari ulang tahunnya Dewi Persik bukan Jirayut. Jangan gitu dong. Ini waktu gue masih kelas 1 SD. Ini gini-gini nih pinter loh. Ini Gini tuh gimana? ini mewakili Jawa Timur ketika itu mendapatkan penghargaan dan dapat piala dari Butin Soeharto. Yang paling aku Ibu bingung Negara dari Republik semuanya. Indonesia. Ini lihat nih, coba buat sobat Ambiar nih kelihatan gak sih? Nih itu. Ini Ini siapa ini coba? Jamila, Putri Jamila. Dewi Persik. Tapi Dewi ya, Dewi tuh dari kecil tuh cantik sekali loh. Memang kamu tuh cantik ya sayang. Kak. Ya. Memang mukanya. Kak asli, Kak ini Kak hidung semua. Buat sobat Ambiar, intinya adalah apapun bisa kita lakukan, perubahan bisa kita lakukan, tergantung di mana klinik dan dokternya. Ya. Oke, kita hadirkan bintang tamu yang pertama. Ini penuh dengan kebahagiaan juga karena bintang tamu kita yang pertama. Ini hari ulang tahun aku, emang nggak ada gitu yang single-single atau duda-duda gitu. Kenapa harus perempuan Ada, sih bintang tamunya? Nanti malam kita kirimin putih biru. Emang aku kurang? Emang aku kurang buat kamu? Aku single iya, sayang sama kamu iya. Kamu masih minta yang lain? Gimana sih, Wi? Rian, Hah? kamu Sayang. tahu dia sukanya yang bagaimana? Kayak gimana? Seragam putih biru. Sayang, apaan sih mau putih biru ke, mau apa aja jodoh Mas sama Caci. Masa sih? Jangan gitu dong. semua itu kamu akan mendapatkan Queen of the Queen. Jadi kamu mesti harus ada perjuangan dong. Bingung sama Ya aku Dewi. gak peduli lah kalau orang bilang kamu sukanya laki-laki yang pakai seragam, ujung-ujungnya nanti juga kita pakai seragam pengantin di atas pelaminan. Kenapa aku harus khawatir? Kalau memang sudah jalannya Coba akan menjadi bayangin, jalannya. coba pemirsa pagi-pagi ambil tiap hari doanya kayak gini coba. Kenapa emang? Bagus dong, itu kan doa semoga bisa dijabah. Bingung sama ya Dewi. kan? Sama Dewi. seperti doa bintang tamu kita yang pertama, kita juga akan ucapkan doa yang luar biasa, panjatkan doa yang luar biasa. Karena sang putra tercinta baru saja berulang tahun kemarin. Di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan, ini dia Natalie Holscher.
Aduh ya Allah, siapa ini ya Allah. Selamat pagi. Aduh ganteng. Enggak, maksudnya ini siapa? Happy birthday. Kaset Bagir. Baby Azam, Mas Faris, let's go, silakan. Ini sama Aunty. Iya. Ini nih. Hei, boy. Nangis tuh kan nangis kalian. Lu ditakut-takutin. Nangis lihat kita, aku sama Karen. Iya, dia takut. Jangan ngegumo lo, nak. Aget ada mucik ya, Aget. Nih, Nina. Nih nih, nah ning nong, Diam lo, diam. Kalian tahu bahwa perempuan itu perempuan baik, guys. Ya, ada Natalie Holscher, Baby Azam, dan Sini, juga sayang. Mas Faris datang di pagi-pagi ambiar. Karena Baby Azam udah digendong. Oh mau lagi, keren mau digendong sama guys. Natalie. Baik lo papahnya Aku mau ya. digendong Mas Azam. Jangan dong, masa kamu digendong Mas Azam. Natalie Holscher, Mas Faris sehat ya. Alhamdulillah. Kita berempat mengucapkan terima kasih. Sudah menyediakan waktunya datang ke sini, ya Allah. Lihat deh. Terima kasih, sayang. Cewek lagi dong kita. Iya, Sagittarius. Coba lihat deh, Natalie Holscher ya semakin bahagia, auranya tuh semakin luar Oh, biasa. iyalah, gimana Apakah enggak? alasannya karena seseorang di Of samping course, kanan? ya udahlah, udah pasti iyalah, lah. jangan Orang udah manjat, di-post jadi apa? jambak. Kalau seseorang udah punya seseorang, itu Iya, pasti bener. auranya beda ya. Mas Faris, Aura-auran ya? coba kita mau nanya sama Mas Faris. Satu kata yang menggambarkan seorang Natalie Holscher. Apa? Satu kata apa ya? Masa depan. Itu dua dong. Oke, satu kalimat. Satu kata aja. Oke, satu kata apa? Rumah. Rumah. Berarti tempat. Kalau rumah itu kan berarti istilahnya Tempat untuk tempat berpulang. untuk berpulang. Aku kira mau dikasih rumah. Dan adem di situ. Itu Ya, loh maksud semoga Isra. ujung Aduh. rumahnya adalah rumah tangga, bukan sekedar rumah singgah ya. Kita mau kasih lihat buat sahabat Ambiar di rumah, ini dia Baby Azam yang kemarin baru saja merayakan ulang tahunnya. Kemeriahannya seperti apa? Bersama Natalie Holscher, Faris juga hadir. Ini dia. cari ke. Baby Azam, ulang tahun keberapa sih kemarin? Azam, yang ke-1. 12 tahun? Iya. Cepet gedenya ya? Yang ke-1. Oh, 1 tahun. Ih, sabar dong, 12 bulan. Dirayain di mana kemarin? Di Menteng. Di Menteng. Di Menteng. Itu idenya siapa sih untuk merayakan ulang tahun Baby Azam yang pertama? Idenya aku, karena kan aku ibu baru gitu. Terus kayak nggak ngerasa udah 1 tahun gitu. Jadi pengen dirayain. Tapi buat Natalie Holscher, apa sih rasanya merayakan ulang tahun anak, ulang tahun yang pertama? Tanpa hadirnya ayah dari Baby Azam. Ya semuanya senang karena kan ulang tahunnya anak ya semua harus happy-happy. Ya ulang tahun yang pertama terharu juga karena kayak ngerasain baru kemarin lahiran kok sekarang udah 1 tahun. Ini kita ngelihatnya Baby Azam sama Mas Faris kayaknya deket banget ya. Kayaknya nggak bisa lepas gitu, mau gitu nempel sama Mas Faris. Tapi kalau Mas Faris sendiri, sedekat itu sama Baby Azam? Iya deket banget. Deket banget sekarang tuh. Malah nggak mau lah sama mamanya ya. Iya. Sedekat bau apa sih? kali. Sedekat apa? Seberapa sering ketemu sama Baby Azam biasanya dalam Hampir seminggu? setiap hari, setiap malam kan mampir ya. Kalau dari kantor deket. Paling sempetin mampir untuk ketemu dia dan Azam. Saya mau nanya jujur dijawab ya, Iya. Mas Faris. Deket sama Baby Azam tuh alasannya kenapa? Apakah karena memang bener sayang sama Baby Azam atau karena memang ada alasan ibunya juga? Kalau sayang sama dia mungkin udah kenal lama. Untuk nunjukin sayang ke dia nggak perlu ke Azam menurut aku ya. Emang beneran tulus sayang sama Azam. Maksudnya kalau nunjukin sayang sama Natalie Holscher udah dari zaman dulu udah sayang? Nggak perlu nunjukin lewat Azam juga gitu. Tapi kan kita tahu ya, Baby Azam umurnya masih 1 tahun, yang artinya juga belum begitu mudah untuk bisa menerima orang baru kan. Cara biar bisa deket sama Baby Azam tuh gimana? Mendekatkan dirinya. Dari awal udah bisa deket ya. Nggak nangis sih, dia nggak risih kayaknya Azam sama aku. Jadi Oh, waktu umur berapa Azam waktu itu ketemu sama si abang? sekitar mau 8 bulan lah, 8 bulan. Oh, 9 sekarang bulan. udah berarti 2 bulanan ya? 2 bulanan udah selengket ini ya. Gak ada penolakan sama sekali. Karena awalnya kalau anak kecil kadang suka pilih-pilih ya. Gak bisa terbuka sama semua orang. Kalau Natalie ngeliatnya gimana kedekatan Azam sama Mas Faris? Senang banget karena kan memang kalau anak itu butuh
apa ya, figur laki-laki juga kan. Kalau Figur ayah. Iya, figur ayah. Kalau sama aku tuh kan feminim jatuhnya nantinya. Betul. Gitu. Jadi butuh figur laki-lakinya gitu ya? juga. Iya, Berarti- gitu say. Berarti kita dekat emak kita. Kita anak mama banget, Mem. Tapi Natali, Kan treatmentnya beda gitu loh, Bener. Beb. ini kalau kamu tadi bilang butuh sosok laki-laki, butuh figur ayah. Tapi kan Baby Azam masih punya ayah. Iya, punya ayah. Kenapa harus ada sosok yang misalnya menggantikan dalam tanda kutip? Bukan menggantikan ya, ayah tetap ayahnya gitu. Cuma kalau sama aku kan treatmentnya beda gitu loh. Kalau untuk perempuan ya treatmentnya beda. Nggak boleh ini, nggak boleh iya, semuanya nggak boleh. Sosok Iya. figur papa dibutuhkan ya. Benar. Tapi kan kita tahu ya Natali sudah berpisah dari mantan suami. Yang tinggal di rumah, sosok laki-laki, figur laki-laki siapa aja? Selain Mas Faris yang sering datang. Karyawan. Oh, karyawan ada. Karyawan ada. Jadi sebenarnya kalau untuk sosok laki-laki yang mengemong tuh di rumah tuh pasti ada ya? Ada karyawan. Oh, oke. Tapi kalau misalnya Faris sendiri, ini ngomongin soal Mas Faris. Mas Faris boleh nanya nggak? Hubungan Mas Faris terakhir punya hubungan dengan seseorang itu kapan? Terakhir, sebelum dekat sama dia mungkin beberapa bulan yang lalu kayaknya. Beberapa bulan sebelum dekat dengan Natali. Mohon maaf, sudah pernah menikah sebelum? Belum. Kok bisa naluri kebapaannya terlihat sekali gitu ya? Saya juga loh naluri keibuannya. Ya kamu kan udah ibu-ibu, emang kamu punya anak kalau kamu. Kalau Mas Faris gimana? Kok naluri kebapaannya keluar gitu, bisa nunjukin sebagai kalau sosok lihat- ayah gitu? Belajar dari Nasar. Mana naluri kebapaan? Iya kan. Oh iya. Karena memang saya juga alhamdulillah sampai sekarang masih bujangan. Jadi ya. Masa bujangan Ya sih? tapi saya bisa ngomong anak gitu maksudnya. Iya, Tapi bagus kelihatan kok nempel banget. Kalau anak cowok tuh biasanya ya sama Bisa ibu ya. loh. Iya. Nggak sama bapak. Jadi Natali sama Mas Faris ini udah berapa lama? 2 bulan. Oh, 2 bulan. baru 2 bulan. Makanya waktu itu kita nggak pernah kena, nggak pernah tahu Iya, ya. belum. Oh, jadi kalian ini Oh, baru itu Udah, kan waktu masih kita nonton galau-galau, konser masih bareng. Berarti si abang Bang Makanya Faris nggak berarti tahu. ninggalin yang sana dong, otomatis untuk memilih yang terbaik. Oh mutusin Iya. orang. Cara kenalnya gimana ya, Mas Faris? Konsultasi waktu itu dia. Konsultasi Konsultasi mau divorce. sama Mas sama Pari. aku, ya. Apa Riz? Pengacara. Oh, pengacara. Oh pengacara. Nggak ngobrol kadang-kadang ya. Pengacara dan teman lamanya Teman setelah lama, mau iya. cerai akhirnya ketemu lagi buat konsultasi. Yang kemarin video call di sini kan. Bener, Iya, itu. makanya kataku, lu nanya mulu karena makanya nanya deh. Kan gue nggak ada kali waktu itu. Tapi Ada. ini kita bukan saya lihat ya. Buat sobat Ambiar di rumah. Kemarin Mas Faris ini datang ke ulang tahunnya Baby Azam. Tidak sendirian, tapi juga dengan orang-orang terdekat. Kita punya artikelnya. Keluarga Faris datang ke ulang tahunnya Baby Azam. Oh iya. Sama siapa aja Mas Faris? Ada keluarga, ada teman dekat, rekan kerja. Ya karena kan kenal sama dia juga. Jadi dia juga minta diundang lah. Udah kita undang. Keluarga siapa aja? Keluarga ada ibu, ada bapak, ada kakak, ada saudara-saudara yang lain. Bapak, ibu, dan kakak memberi tanggapannya gimana kedekatan Mas Faris sama Natalie Holscher yang memang sudah pernah menikah, sudah punya anak. Mereka tanggapannya seperti apa? Kalau orang tua nggak ada masalah sih. Orang tua dengan statusnya dia sampai saat ini nggak ada masalah. Yang penting kalau memang berani pilih dia, ya harus tanggung jawab. Ya kan, ada tuh Mas biasanya keluarga yang gak usah kamu dapat janda ya, kamu dapat yang begini, dapat yang begitu. Iya, Nah, banyak banget yang gitu juga. Itu gimana? Kenapa? Gimana? Orang tuanya Mas Faris Enggak, apakah? enggak ada. Enggak gitu ya, alhamdulillah. Karena udah kenal juga dia Alhamdulillah. sama dia. Udah Iya, kenal berarti dari kecil. Berarti orang tua dan keluarga yang beriman ya, karena pastikan mengerti dan memahami status, tidak memandang status Ya. seseorang. Kemarin jadi pertemuan keluarga pertama dari Mas Faris sama Natalie Holscher? Enggak, sebelumnya udah. Sebelumnya udah ketemu. Sebelumnya udah ketemu. Kalau Natalie ngelihatnya keluarga Mas Faris seperti apa? Baik, perhatian banget. Karena kan memang waktu itu dari aku masih SMA gitu ya. Jadi almarhumah mamaku tuh sering curhat tentang aku ke papahnya. Oh, sedekat itu ya? Iya, sedekat itu. Jadi kalau misalkan aku bandel nih nggak sekolah malah main PS gitu. Ini tolong ini bilangin sama gue, susah banget dibilangin. Gimana kamu? Kenapa nggak pulang? Gitu. Mas Faris ini aslinya orang mana? Orang Padang. Semarang? Padang. Oh, Orang Padang. Ya. Oke. Iya. Jadi kedekatannya mudah untuk kedua keluarga Iya. karena sudah mengenal dari zaman dulu ya. Jadi kelihatannya serius banget ya, Kita Natali. lihat ke depan. Hah? Nah,
Niatnya Mas gimana Faris. niatnya? Nggak, aku Niatnya tanya sama Mas gimana? Faris aja dulu. Niatnya. Mas Faris, cita-citanya dengan Teh Natali, apakah ke jenjang pernikahan yang lebih serius? Ya pasti arahnya Ke sana sudah pernah kesana. dibicarakan? Sudah. Cuman mungkin masih Sudah harus- mendapatkan jawaban? belum. Ya. Masih diobatin dulu masih kali ya. iya, masih Obat jalan, berobat betul, jalan. masih berobat jalan gitu. Iya. Oke. Berobat jalan dulu dong sayang, jangan langsung blok 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 blok. Ya makanya kan aku juga kasih kamu kesempatan, kamu juga baru berpisah butuh waktu. Tapi ngomongin soal waktu, Mas Faris sendiri punya target nggak sih? Kan Natali Holscher baru berpisah, ada target waktu yang diberikan untuk diri sendiri. Saya akan memberikan waktu untuk Natali Holscher menata kembali hatinya untuk bisa siap bersama dengan orang baru. Itu berapa lama kasih target untuk diri sendiri? Kalau kamu gimana targetnya? Tahun depan kan katanya? Pokoknya jangan lupa tenda, sumbang tenda. Kalian nikah juga aku sumbang tenda, jadi adil ya. Kalau aku udah sumbang tenda berarti tahun depan dong? Bener ya? Ntar dulu ini bintang tamunya adalah Mas Faris nih. Aku mau tanya sama Mas Faris dulu. Ada target nggak? Misalkan kan ini belum dapat jawaban dari Teh Natali. Ada target nggak kira-kira apakah tahun depan kah? Tahun ini kah? Tahun ini Targetnya tinggal berapa hari lagi dong? Ya maksudnya tahun depan atau tahun depannya lagi? Kalau dari Mas Faris? Pengen sih cepet lah, yang pasti. Ya, karena kan takutnya makin lama-lama terus orang mikirnya udah aneh-aneh kan. Sekarang aja orang mikirnya udah aneh-aneh. Ya pengennya segera aja sih. Segera ya. Kita doakan semoga dimudahkan, dilancarkan, disegerakan, dibukakan pintu hati kedua belah pihak ya. Tapi kemarin juga ulang tahun Baby Azam, kabarnya ini yang kita dengar dan juga teman-teman media juga tahu bahwa sang ayah dari Baby Azam tidak bisa hadir di acara ulang tahunnya. Faris datang bersama keluarganya sementara Sule ayah dari Azam tidak hadir di acara tersebut. Gimana ya? Natali Holscher sebelumnya udah tahu kalau Kang Sule ngabarin gitu nggak akan datang. Jadi sebelumnya udah aku kirim undangan gitu. Jadi udah sebelum-sebelumnya udah kirim undangan, ayah datang ya gitu. Terus ayahnya bilang nggak bisa karena udah lock jadwal. Ada acara. Ada acara. Iya. Tuh. Ngundangnya sendiri hamin berapa? Awal jatuh. Enggak sampai berapa minggu. Oh berapa minggu ya? Iya. Bukan yang kayak berapa Masih hari? bulan lalu lagi. Oh sebulan sebelumnya udah Tapi ngirim mungkin undangan. ayahnya kasih hadiah kali ya, dikirim ya? Ayahnya kasih hadiah Putri, kan Putri mewakili, jadi bawa hadiah itu udah semua paket lah. Jadi maksudnya satu. putrinya bawa hadiah. Iya. Oh, oke, Putri Delina datang ya. Tapi pas ulang tahun video call nggak Baby Azam sama ayahnya? Video call. Bilang apa ayah? Ya selamat ulang tahun Azam gitu. Oh, oke. Maaf ayah nggak datang gitu. Tapi setelah acara ulang tahun, apakah sempat datang ke rumah untuk nengokin Baby Azam? Belum. Awal jatuh. Sampai dengan sekarang masih Belum. juga ya. Oke. Tapi kan kalau kamu sendiri, jujur ya, apakah kamu mengharapkan Kang Sule untuk hadir di acara ulang tahun anaknya? Mengharapkan banget. Karena kan aku pengen silaturahmi terjaga dengan baik ya Kak. Jadi pengennya tuh di acara ulang tahunnya Azam yang ke-1 tahun itu kan momen banget ya. Jadi aku undang ayahnya, ya udah kita berdua sama anak gitu. Cuma dia memang nggak bisa datang, ya udah yang digantikan adalah Ya alasannya nggak bisa datang karena ada acara Karena yang udah pekerjaannya. di lock dari jauh-jauh hari sebelum aku kirim undangan. Tapi ketika video call memang kebetulan memang beliau ada acara gitu ya saya. Iya ada acara. Oh, oke. Kebetulan pakai batik, iya berarti ada acara. Oke, ada acara ya. Dari Mas Faris sendiri, pernah ketemu secara langsung sama Kang Sule? Pernah ketemu tuh, tapi nggak ngobrol, cuman salaman aja. Momen apa itu? Yang ulang tahun ayahnya, ulang tahunnya Sule. Oh, ulang tahun Sule. Iya. Ulang tahun Sule, jadi Natali Holscher sama Faris datang? Jadi pas ulang tahunnya Sule itu dia pengen Azam datang, Azamnya aja. Cuma aku kan karena pengen bersilaturahmi dengan baik aja, udahlah gitu loh. Kita lihat anak aja sekarang, ya udah aku bawa, aku sama Azam ikut, akunya ikut masuk ke dalam, Faris di depan. Sebentar, kenapa tadi ada kalimat dari kamu yang bilang bahwa ayahnya pengen Azamnya aja yang datang? Ya memang pengen Azamnya aja yang datang. Oh ya? Iya. Bilang gitu, Azamnya aja yang datang. Tapi kan nggak bisa, ini anak masih kecil. Dia kaget gak ketika ternyata yang datang bukan hanya Baby Azamnya aja yang dia inginkan, tapi ternyata ada Natali Holscher dan Faris. Kaget sih, agak sedikit kaget kelihatan sih. Bilang apa dia? Enggak, kelihatan aja pada kaget. Cuman mimik mukanya aja ya. Tapi gak sempat ngobrol apa-apa ketika momen itu. Ya ngobrolin tentang anak aja. Oke, ya. Pokoknya buat Baby Azam yang pasti
dengan atau tanpa kehadiran ayahnya, kita berharap dan juga kita yakin bahwa ayahnya akan mengirimkan doa dan juga melakukan yang terbaik untuk sang putra tercinta ya. Dan kemarin juga katanya diwakilkan oleh Putri Delina, perwakilan dari Kang Sule yang hadir di acara ulang tahun Baby Azam. Putri Delina hadir di perayaan ulang tahun Azam. Natalie Holscher, aku senang Putri ada. Waktu itu Putri sama siapa sayang? Putri sendiri sama tim YouTube-nya. Sama tim YouTube. YouTube. Maksudnya sambil sekalian bikin konten. Iya, pas kalian bikin. Ya kan momen ya. Karena diwakilin, jadi ayahnya bilang nggak bisa datang, Putri yang datang, mewakilin untuk semuanya. Oke. Kan kita tahu ya, beberapa waktu yang lalu di media sosial tuh ribut banget, kayaknya asumsi netizen antara Putri Delina dengan Natalie Holscher. Sekarang keadaannya seperti apa? Ya kita baik-baik aja kok ke depan. Namanya keluarga ya pasti ada slack itu biasa gitu ya sayang ya. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah udah baik-baik semuanya. Udah baik dan seneng banget gitu ada Putri bisa datang. Nah kenapa diwakilannya Putri aja? Kan si Bungsu juga deket banget kan sama... Iya banget. Nah itu kemana sih Bungsu? Nggak tahu aku. Oh nggak ditanya atau... Nggak nanya. Nggak nanya. Karena kan di situ acara ulang tahun itu kan banyak banget Riwah orang, kali jadi ya. iya riwah. Jadi cuma seneng aja ada Putri, terus ya udah nih aku kasih gendong. Tapi berharap pasti, siapa anak bungsunya namanya? Ferdi. Berharap Ferdi datang pastinya. Ya berharapnya sih semuanya datang. Oke. Tapi yang kita tahu juga bahwa ternyata kebahagiaan bukan hanya untuk seorang Baby Azam. Natalie Holscher juga sedang berbahagia karena juga kemarin baru saja berulang tahun. Happy birthday. Kita tim Sagittarius kita ya. Happy birthday. Tanggal berapa? Tanggal Happy berapa? birthday. Natalie Holscher. Tanggal berapa sayang? 14. Oh 14. Itu cuma beda berapa hari Baru 2 hari yang lalu ya. Iya. Ulang tahun ke-30. Azam 11, aku 14. Kakak 16 hari Hari ini. ini dia. Oh, Masya Allah banyak ulang tahun di bulan Desember Iya, ya. banyak. Hebat loh. Perempuan Sagittarius. Natalie, yang pertama kali mengucapkan ulang tahun buat kamu siapa? yang pertama kali ngucapin ulang tahun nih. Karena kan dia ngasih surprise. Aduh, cara Oh yang pertama kali sih abang. Ya ampun, bang surprise-nya apa kemarin? Mau lihat? Kita kasih lihat yang satu ini buat sama. Ya, Ini momen ketika ulang tahun Natalie Holscher. Enggak. Satu hal yang aku lihat ya, si AA terlihat sangat kayak Tulus. mencintai, maksudnya kayak sampai si Kak Natalie mau pergi juga dipegang tangannya gitu. Itu yang diidamkan oleh setiap wanita. Kamu tahu dari mana? Dari kelihatan Persik. perasaannya pada saat itu, kenapa dia berpaling pergi, itu tuh perempuan semua begitu. Kok nggak ada sih Begitu laki-laki kayak dipegang, gitu ya, itu dia Wah. merasa dia dibutuhkan. Kayak gitu dong. Betul enggak? Ya kan? Betul banget Ki. Kakak tuh juga pengen digituin sama kamu, Aku tuh Rian. pengen dapat kejutan dari cowok itu, tuh cowok itu bilang kamu mau nggak nikah sama aku? Oke, sebentar. Manajer, tolong catat ya. Cari endorsean cincin buat dia ntar ya. Astagfirullahaladzim. Masa cincin di endorse? Aduh, malu-malu. Kan kemarin aku udah kasih sama dia. Kamu suka nggak inget? Mana coba aku lihat. Sayang. Dipakai nggak hari ini? Ya kan aku bilang kalau aku mau, bukan kalau aku mau maksudnya kalau aku nggak mau kasih harapan sama cowok. Nggak apa-apa. Bukan, tapi kan nanti butuh waktu proses. Nah itu kalau ngomongin soal proses ya, buat seorang Faris sendiri. Kan prosesnya tuh begitu cepat ya, walaupun kenalnya memang sudah begitu lama. Tapi dekatnya begitu cepat. Memberikan cincin, itu maksudnya tuh apa? Hadiah aja, hadiah. Hadiah ulang tahun, ya. Jadi walaupun nggak diterima nggak apa-apa cincinnya. Terima. Cuman sebagai hadiah ulang tahun, bukan simbol yang lain. Atau Ngelamarin. ada pengharapan untuk hal yang lain. Kalau harapan pasti ada lah. Apa harapannya? Ya harapannya bisa terus sama bareng dia. Ya itu lah itu. tapi apa sih yang membuat Mas Faris kayaknya yakin banget bahwa ini adalah perempuan pendamping seumur hidup. Natalie gitu loh. Emang udah kenal banget dia. Karena dari dulu aku mulu ya di otak kamu ya. Ya. Apa yang membuat Waktu itu sama mantan-mantannya tapi tetap aja curhatinnya tentang aku. Kenapa sih, Bi? Manggilnya apa? Manggilnya apa? Bi. Bi. Oke. Kalau Bi? Faris manggilnya? Bi juga. Bi juga. Oke, Bi. Kan zaman dulu kan, aduh, ya zaman-zaman polem kan pasti panggil Aku manggil dia Bi, Cabi. Lu bilang cabi sih.
Bete loh. Natali. Apa tuh jawab dulu? Iya, makanya kita harus Iya, kesempatan. kita nunggu. Sabi. Kok yakin banget baru 2 bulan bener-bener dekat, padahal teman lama, pengacara juga. Tadinya niatnya mau ngebantuin, tapi jadinya Karena jatuh kalem hati. sih mungkin ya, jadi... Ya, apa yang membuat yakin banget? Aku tuh susah deket sama orang gitu, karena memang udah kenal lama, dianya juga tahu, akunya juga tahu dia, jadi udah nggak ada lagi yang harus ditutupin ya, tinggal bicara aja ke depannya harus kayak gimana gitu. Oke. Natali, dari kamu sendiri, ada target untuk kembali menikah lagi? Ada, pasti ada lah. Kalau untuk menikah lagi pasti ada. Cuma kan butuh proses semuanya. Oke, ketika diberi cincin, kalau Faris bilang sebagai kado ulang tahun, tapi kan bisa jadi lain. Apa dalam pikiran kamu dikasih cincin sama orang yang spesial? Seneng dong. Seneng, berarti aku dihargai gitu. Aku diperhatikan gitu, seneng. Faris dan juga Natali Holsya. Faris silakan boleh dilihat B-nya, Natalinya. Natali juga boleh dilihat B-nya. Faris mau bilang apa untuk Natali Holsya? Silakan ungkapkan isi hatinya. Aduh, aku tuh selalu bilang tadi nggak pernah bisa ngungkapin lewat kata-kata, bingung juga harus ngomong apa gitu loh. Iya. Apa ya? Apa ini? Ya pokoknya tetap jadi diri kamu. Aku sebisa mungkin selalu ada untuk kamu. Ya. Gitu aja. Natali mau bilang apa untuk Faris? Terima kasih untuk selama ini dan bertahun-tahun yang lalu karena dia sering banget ngebantuin aku dalam hal apapun. Di saat aku lagi terpuruk dia ada, di saat aku lagi down dia ada, dari zaman sebelum nikah juga selalu ada. Itu jadi terima kasih karena dia selalu ada dan selalu memperhatikan aku. Mungkin hari ini cuma baru bisa bilang terima kasih, tapi mungkin besok-besok akan bisa bilang terima cintanya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Guys, ini buat gue dong. Maksudnya buat kamu tuh apa ya, Wi? Ya maksudnya aku yang... Ini kan biru doang, bukan putih biru. Sorry ya. Enggak, sebentar. Sebentar, aku nggak paham. Ini bintang tamu tuh maksudnya apa buat kamu? Kamu nggak ngehargain banget. Maksudnya apa ya? Hah? Ya kan yang lagi ulang tahun. Oh, kamu mau jemput? Ayo, Karen, sini. King. Nggak usah. Jangan berteman. Lu mah orang bintang tamu juga. Ini bintang tamu yang menginspirasi kita semua. Seorang petugas pemadam kebakaran yang rela melakukan Yang bisa apapun. memadamkan. Namanya pemadam kebakaran yang bisa memadamkan api dong, Wi. Ya, dia Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan. Ini dia Fikri Naufal. Bukan jatah Mbak. Halo. Iya, silakan. Selamat pagi. Ini udah keluar. Ini orangnya. Mas Fikri Naufal silakan di tengah. Silakan. Wih. Gagah sekali Mas Fikri Naufal, petugas pemadam kebakaran dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mas sayang Ya. munduran Ya. sedikit. Ya. Kami mengucapkan terima kasih. Mas, kalau petugas pemadam kebakaran itu ada salamnya segala macam nggak sih? Ini ngapain? Assalamualaikum. Bisa duduk nggak bintang sayang. tamu sebelumnya? Sayang, ada pasangannya loh. Tolong hargai perasaan pasangannya dong. Iya. Tapi Dewi, hari bahagia kamu bagus ya. Ada yang mewakili biru, ada yang mewakili coklat. Maksudnya gimana Maksudnya apa Kak? ya? Itu tim Kurang biru. paham deh Ini- arahnya kemana? Ya udah Dil. Gue nggak paham. Mas Fikri, ada nggak sih salamnya dari petugas pemadam kebakaran gitu tuh ada nggak sih? Ada sih. Ada, boleh kasih lihat nggak sih? Siapa kita? Damkar, Jaya. Wih. Damkar Jaya. 1, 2, 3. Siapa kita? Damkar Jaya. Udah ngomongnya apa? Damkar Jaya. Coba lu sendiri. Ngomongnya yang gini ya. Damkar Jaya. Gitu dong. Pas lagi teriak jayanya, kayak Bibi Noni ya. Jaya. Ayo dong, berempat kita mengucapkan. Oh, iya. Oke, Mas Fikri Naufal, kami berempat mau mengucapkan terima kasih. Hei, yang putih biru pilot di
di cancel. Itu sekarang Pilot. Siapa yang ngomong pilot? Gak ada yang ngomong pilot. Pilot yang mana? Siapa yang ngomong pilot yang mana? Pilot yang mana? Pilot yang mana? Gak ada ngomong pilot. Mas Damkar nih jauh-jauh. Suka nggak bisa menjaga perasaan orang. Pilot. Kamu suka yang nerbangin pesawat, aku udah nerbangin hati kamu, nggak cukup buat kamu. Ayah naon tiba-tiba pilot. Tadi nggak ada kok. Tapi di sini nggak ngomong pilot. Tanyain Pak produser tuh. Nggak ada. Kalian gitu deh, kalian mempermalukan gua. Mas, ambil belangwir mas. Mas Fikri boleh silakan duduk di Tadi belakang. pilot di cancel, polisi di cancel, lu dari gimana Silakan Mas Fikri. Ya kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Fikri Noval. Baik. Halu deh. Mas Fikri, selamat datang di pagi-pagi Ambiar. Kita tahu cerita seorang petugas pemadam kebakaran itu kan sangat luar biasa ya, membantu warga untuk bisa memadamkan api supaya tidak bisa merembet kemana-mana. Tapi Mas Fikri menjadi petugas pemadam kebakaran sudah berapa tahun? Saya menjadi petugas pemadam kebakaran khususnya di Provinsi DKI Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Utara, terhitung sejak 1 Januari tahun 2018. 2018, 4 tahun berarti kurang Udah lebih. single, Mas. Apa? Single. Udah punya pacar. Masih pacar. Kan janur kuning belum melengkung. Sudah punya pasangan ya? Sudah. Bagus jawabannya, aku suka sekali jawabannya. Ada laki-laki tuh kayak gini ya, guys. Kalau udah Woi. Baru kali ini ada yang jawab seorang Dewi Persik. Mas sudah punya pacar. Mas main sendiri. Sudah punya pacar. Sabar. Aduh, Dewi Persik, lihat nih yang baju coklat, cuman kamu yang bisa, cuman aku yang bisa menerima kamu apa adanya. Ya Allah yang sabar Kak. Emang enak kalau dibilang ada. Ini bantannya Kak Dinggowo. Mas Fikri, umurnya berapa kalau boleh tahu? Saya 24 tahun. 24 tahun. Oh, dari masih kecil, usia, Say. Masih muda. Dari usia 20 tahun berarti jadi petugas pemadam kebakaran. Alasannya kenapa Mas? Kenapa memilih untuk menjadi petugas damkar? Menurut saya menjadi petugas pemadam kebakaran adalah pekerjaan yang hebat ya. Ketika banyak orang yang berlarian berhamburan menghindari kebakaran, tapi kami sebagai petugas pemadam kebakaran datang untuk memadamkan api tersebut. Kurang lebih kurang lebih ada berapa orang kalau petugas kebakaran kalau sekali misalkan Pergi ada tempat kebakaran lokasi gitu. Banyak sih, tapi kalau misalkan kayak penanganan awal kadang 2 unit atau bisa 5 sampai 10 petugas. 2 truk gitu ya? 2 truk gitu. Satu unitnya itu bisa berapa 5 anggota? orang. Oh, 5 anggota. Oke. Pernah nggak Mas mengalami kejadian-kejadian yang nggak diinginkan, misalkan kayak apinya kena ke badan dan yang lain-lain? Pasti pernah. Saya pernah waktu saat proses pemadaman saya terkena air bekas pembakaran yang jatuh ke kuping itu rasanya panas banget, bikin panik gitu. Ya, terus gimana itu? Ya masih bisa saya kondisikan, jadi masih aman. Jadi nggak menyebabkan luka gitu. Iya. Tapi resikonya juga buat besar, tinggi sekali. Pemadam kebakaran Bisa tertiban bangunan yang ada apinya gitu-gitu ya? Iya. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Alhamdulillah nggak apa-apa. Enteng banget kamu. Di sebelah ada cowoknya. Natali itu antara ngelawak sama beneran nih. Perempuan sagi tuh nggak ini kok, biasa aja begitu. Ya, nggak usah nanya. Nggak usah nanya, hostnya udah 4. Tapi Mas Fikri, kita mau nanya, ini kita sempat dapat kabar juga, entah kenapa ya, ini membuat kita bingung juga. Seorang petugas damkar yang menolong warga, kok bisa-bisanya mendapatkan misalnya bulian. Emang pernah dapat bulian kayak begitu? Wah, itu untuk mendapatkan caci maki dari masyarakat itu merupakan makanan sehari-hari bagi petugas ya. Bisa ya? Suka dibully karena apa, Kan Mas? nolong. Iya. Kadang juga masyarakat banyak yang mencoba merebut selang petugas gitu. Jadi maaf, so tahu gitu kadang. Nggak sabar. Iya, nggak sabar. Padahal kita kan yang lebih punya Sudah tahu tekniknya seperti itu, yang sudah terlatih. Betul, gitu. betul. Oh, jadi kalau misalnya mereka nggak sabar, kadang dapat caci maki. Iya. Bisa bilangnya tuh apa kalimatnya? Kata-kata kasar lah. Pernah juga kan ada yang bilang pemadamnya takut mati gitu. Ya tentunya pasti kita takut mati dong. Kalau kita mati yang madamin nanti siapa? Oke. Kita mau kasih lihat dulu buat sobat Ambiar di rumah. Ya terkadang ini juga kadang nggak di luar
apa ya, di luar pikir kita. Kalau kita lihat orang mau membantu kok malah dicaci maki. Kita lihat seperti apa yang didapatkan oleh para petugas damkar. Apa itu maksudnya? Mungkin di warga tersebut mungkin melihat datangnya terlambat mungkin ya, atau gimana sih? Enggak, kalau pada saat itu kami sedang melakukan proses pemadaman, cuman air yang kita gunakan pada saat melakukan proses pemadaman sudah menipis, jadi kita menunggu penyuplaian air. Tapi ada warga yang tidak sabaran menyuruh kami untuk segera masuk ke dalam kobaran api tersebut. Itu kan bisa membahayakan diri sendiri. Betul. Mas, saya mau nanya ya, apa dalam pikiran seorang Mas Fikri Naufal dan juga teman-teman petugas damkar lainnya, niatnya mau membantu, mau menolong, tapi malah mendapatkan caci maki seperti itu? Ya sebenarnya agak jengkel sih, tapi kita nggak menghiraukan itu semua karena tujuan utama kami adalah memadamkan api tersebut. Balas dengan omongan nggak sih, dengan Enggak, kalau kalimat? kami lebih sabar aja sih. Pernah nggak Mas tiba-tiba warga tersebut mengambil alih pekerjaan Mas sendiri dan akhirnya Mas mau nggak mau mengalah karena kalau udah ditodong atau dipaksa kan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Waktu itu pernah. Dan akhirnya gagal. Iya, waktu itu pernah ada kejadian di Jakarta Utara pada saat petugas melakukan proses pemadaman diambil alih oleh warga sehingga akhirnya terjadi selangnya itu tidak beraturan gitu, mental-mentalan. Karena kan itu berat dengan kekuatan yang besar ya, tinggi. tekanannya tuh tinggi sekali. Jadi kalau memang nggak bisa kan belum tentu bisa megang selangnya. Oh, itu kejadian sampai lepas ya? Iya, sampai lepas sehingga melukai warga tersebut. Kita berharap buat Sobat Ambiar ketika ditolong tentu saja bahwa petugas damkar adalah ahlinya juga sudah paham bagaimana tekniknya untuk memadamkan api. Tentu saja dibutuhkan kesabaran karena tentunya petugas damkar juga melakukan yang terbaik, tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Segala pekerjaan pasti kan ada edukasinya, ada pendidikannya gitu. Jadi nggak sembarangan. Tolonglah dihargai. Tapi kita juga akan lihat ini apresiasi dari netizen, dari warga juga yang merasa terbantukan oleh adanya petugas pemadam kebakaran. Nggak tahu terima kasih, tinggalin aja, suruh siram sendiri pakai ember. Coba aja bapaknya main sosmed, pengen banget gue semprot. Paling enggak bisa ngasih ilmu ke bapaknya, efek kurangnya pendidikan. Ya begitu deh. Datang dicaci maki, pulang tadi puji. Datang dicaci maki, pulang tadi puji. Mulia kalian, Pak. Itu orang yang bilang gaji buta kagak mikir ya. Pemadam udah susah payah kerja keras untuk matiin api tapi malah dibilangin gitu-gitu. Gitu bener-bener. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jalan kali. Mas, mohon maaf saya mau nanya. Dari tadi banyak komentar tentang makan gaji buta, makan gaji buta. Kalau boleh tahu. Iya. Gaji petugas pemadam kebakaran. Mas Fikri secara pribadi. Kalau saya pribadi, saya adalah petugas honorer. Gajinya UMR. Iya. Sampai maksudnya honorer tuh maksudnya per bulan atau per tahun? Oh, per tahun. Per tahun. Boleh tahu per tahun kira-kira dapatnya berapa? Untuk saat ini UMR yang saat ini saya 4,6. 4,6 per tahun. Oh, per bulannya. Per bulan 4,6. Lalu apakah setelah statusnya, ini kan masih honorer, kemudian apa yang dijanjikan atau tahapan berikutnya apa? Saya berharap semua petugas pemadam kebakaran honorer bisa disejahterakan dan bisa diangkat menjadi P3K. Pegawai tetap gitu ya. Amin. Amin. Semoga bisa disegerakannya, dimudahkan, dilancarkan segalanya. Kita juga mau kasih lihat ini ada salah satu pengalaman dari Mas Fikri Naufal yang kabarnya baru saja menyelamatkan untuk kali pertama korban dalam kebakaran. Ini dia tadi. Itu dia tayangan saat Mas Fikri mencoba menyelamatkan korban dalam sebuah kebakaran. Itu terjadi di mana? Di Cilincing, Jakarta Utara. Tadi kita lihat ada korban nyawa ya, korban meninggal dunia. Bisa diceritakan Mas kronologisnya itu gimana? Jadi waktu itu ada korban jiwanya 3 orang, 2 orangnya di atas, tapi saya nggak sampai ke atas ya. Saya menemukan korban yang ada di bawah. Di situ agak lama juga menemukan korbannya karena posisinya sangat gelap dan di bawah itu sudah dibanjiri air. Gitu. Jadi tiba-tiba ternyata korban tersebut ada di kaki petugas. Posisinya itu sudah matang terpanggang. Sehingga pada saat dipindahkan ke kantung jenazah ada organ tubuhnya yang terlepas. Mas aku apa cewek apa cowok itu? Cewek. Udah dewasa? Iya, ibu-ibu dari sekitar umur? Sekitar 50-an. Yang di bawah? Yang di bawah. Kalau yang di atas masih muda, saya dapat informasinya sih seumuran saya dan itu dengan anaknya sedang berpelukan. Tapi tidak matang terbakar gitu, seperti terkena paparan panas aja sih meninggal. Karena paparan panas aja. Iya, karena terjebak. Mas Fikri, apa dalam pikiran seorang Mas Fikri ya ketika menemukan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia ketika berusaha untuk diselamatkan? Perasaannya pasti ya takut, terus nggak tega banget ngelihatnya karena itu pertama kali saya melihat korban kebakaran. Jadi
sempet trauma dan bikin gak nafsu makan. Karena apa Mas tahu? Apa misalkan masalah kompor kah atau lupa mati? Untuk informasi sih katanya obat nyamuk yang membakar bantal. Iya. Obat nyamuk. Jadi itu kejadiannya sekitar jam 1 malam kalau nggak salah. Bisa itu. Obat nyamuk yang membakar bantal. Kena bantal sampai akhirnya merembet ya. Malah dari Instagram banyak yang ngirim pesan ke saya bahwa temennya itu yang di atas sebelumnya masih online. Namun saat itu terjadi kebakaran dan dia nggak menyangka ternyata itu adalah rekannya yang meninggal. Oh, oke. Seperti itu. Trauma, tadi Mas Fikri sempat bilang. Berapa lama trauma dari kejadian tersebut? Ya hanya beberapa hari aja sih. Kayak jadi nggak nafsu makan karena selalu kebayang. Pasti. Iya. Ya kita berharap semoga tidak ada lagi korban meninggal dunia walaupun itu sudah menjadi takdirnya ya. Iya. Tapi kita juga tahu beberapa waktu yang lalu ini terjadi kebakaran di salah satu tempat di Jakarta Utara. Ini di Islamic Center ya. Iya, betul. Di Jakarta Islamic Center betul Iya, ya. betul. Kita mau kasih lihat tayangannya seperti apa. Kejadian di Jakarta Islamic Center beberapa waktu yang lalu. Ada korban saat itu? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada ya. Oke, buat tentu Penyebabnya saja. apa itu Mas? Katanya sih pada saat melakukan renovasi kena terbakar. Oke. Di bagian atap. Mas Fikri Naufal, kami berharap semoga tentu saja teman-teman anggota petugas damkar selalu diberikan kekuatan dalam bertugas, keselamatan juga, kesehatan. Singkat, apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman sejawat, para petugas pemadam kebakaran untuk bisa tetap semangat? Saya berharap kepada teman-teman pemadam kebakaran seluruh Indonesia tetap semangat menjalankan tugas. Itu aja sih. Kita kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Anda. Hidup yang ku jalani, masalah yang ku hadapi, semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Bukan Hari ini ada yang lagi bahagia, ada yang lagi berulang tahun. Iya aku dong. Dewi Muria Agung. Sama kamu juga sayang. Di tanggal 16 Desember, 36 tahun yang lalu, lahirlah seorang perempuan cantik yang menjadi sosok yang sangat luar biasa bukan hanya untuk keluarganya tapi juga untuk orang-orang sekitarnya. Amin. Selamat ulang tahun Dewi. Makasih sayang. Makasih, Ada ucapan sayang. spesial buat kamu dari seseorang. Siapakah dia? Ini dia. Assalamualaikum, Neng, Dewi, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, rezeki yang barokah. Mohon maaf, Mami tidak bisa nemenin Dewi di ulang tahunnya sekarang. Tapi doa Mami menyertaimu. Sukses selalu ya, Dewi, dari Mami nih. Terima kasih. Sukses selalu dari Mami nih. Setiap Dewi ulang tahun, apa yang terpikirkan sama Dewi? Kelengkapan keluarga ya. Ada papi, ada mami. Cuman kan sekarang, kemarin kan yang tiap habis meninggal kan, baru kemarin meninggal dunia malam Jumat. Dan semua orang-orang yang berjasa dalam hidup aku satu persatu dipanggil oleh Allah. Ini tinggal yang kakung sama mami nih. Mudah-mudahan diberikan keberkahan umur. Amin. Amin ya Rabb. Masih bisa menyambung doa aku untuk bisa kuat, untuk bisa berjuang dalam hidup ini yang penuh dengan cobaan dan ujian yang pasti sangat berat sekali. Mungkin tanpa sambung doa dari ibu saya, Yangkung, Mas Bin, mungkin saya tidak akan sekuat dan setegar ini. Mas Fatur. Apa harapan kamu Dewi Persik di usia yang sekarang? Ya Allah, semoga aku bisa mendapatkan seseorang yang tulus melindungi aku, yang menjaga aku, menjaga anakku, menjaga keluargaku. Papi aku kan tidak tergantikan ya Kak. Pasti. Tapi Ada yang menggantikan sosok. ada yang menggantikan sesosok almarhum papi yang bisa menjaga aku, mami aku, anak. Yang mencintai dengan tulus Yang mencintai ya. aku dengan tulus. Insya Allah. ya itu aja. Dewi masih mau membuka hati ke depan. Pasti dong Kak, tapi biarkan mengalir aja, apa kata Allah aja yang terbaik. Jodoh buat aku yang mana.
yang mempunyai tanggung jawab moral, yang bisa menuntun aku, kebaikan, yang bisa memberikan ketenangan, yang bisa memberikan kedamaian, yang menjadikan rumah itu sakinah mawaddah warahmah. Amin. Wi, Dewi mau bilang apa sama diri kamu yang sekarang, sosok Dewi Persik yang hebat? Hai Dewi Puri Agung, terima kasih atas tubuh ini yang diberi kemampuan untuk menjalankan semua tanggung jawab. Terima kasih sudah kuat untuk aku. Terima kasih selalu memberikan kesehatan untuk aku. Tetaplah seperti ini untuk bisa memberikan kebahagiaan untuk semua orang. Tetaplah seperti ini untuk bisa mengobati orang-orang yang membutuhkan aku. Seperti itu. Kita hadirkan Mamine, ibunda tercinta dari Dewi Persik untuk bisa hadir. Selamat ulang tahun. Ini sosok yang selalu mendoakan Dewi Persik. Semoga lebih dewasa lagi menyikapi segala sesuatu ya. Amin. Mamine sini Mami. Ya. Sehat Mami. Sini. Sosok yang paling dicintai sama Dewi Persik. Sehat. Yang bisa menenangkan hati seorang Dewi Persik. Sini, setiap langkah yang bisa membawa aku ke surga. Makasih sayang, Mami. Doa semua ada dari Mami ini. Sehat ya Mami ini ya? Alhamdulillah. Makasih ya udah datang ke sini ya. Mami, mana sahabat Mami Tante? Ya, di sini masih di belakang. Aku harus bilang buat Sobat Ambia di rumah bahwa Mamina ini sosok yang hebat. Kenapa sosok yang hebat? Karena bisa melahirkan putri yang hebat. Amin. Mengingatkan putrinya untuk selalu beribadah, selalu berdoa, tidak pernah lupa untuk berbagi. Mami hebat, anaknya juga hebat. Alhamdulillah. Mami ini mau bilang apa sama Dewi Persik di ulang tahun yang sekarang? Ya, semoga lebih dewasa lagi cara menyikapi segala sesuatu hal. Karena manusia hidup tidak luput dari ujian dari Allah. Harus lebih dewasa lagi. Selama sebelum dipanggil oleh Allah, sebelum meninggalkan dunia, tetap ujian tuh pasti ada. Ujian itu ada hikmahnya semuanya. Di balik ujian itu dari Allah. Itu rahasia Allah untuk mengangkat derajatnya hambanya. Menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Ini selalu banyak ujian. Tapi kan diangkat derajatnya sama Allah. Iya, tapi kan kita tidak tahu kalau mau diangkat. Ternyata hikmahnya banyak sekali. Banyak dicintai teman-temannya. Saya bangga punya anak Dewi. Banyak temannya yang suka, yang senang, itu bangga sekali. Kami sayang semua di sini sama Dewi Persik. Alhamdulillah. Dewi sukses atas bukan hanya doanya orang tua saja. Tapi doanya Dewi, terutama teman yang dekat, yang jauh, itulah Allah Maha mendengar. Mami, Dewi suka cerita apa, curhat apa sama Mami biasanya? Ini tidak pernah curhat yang susah, terus terang. Kalau ada apa-apa, ada apa nak? Nggak ada apa-apa mah, baik-baik aja Dewi. Nah itulah, tahu-tahu sudah ada apa lah, kaget sudah. Sama kita. Dibikin sport jantung ya, jantungan ya Mia. Tante cenderung. Mami. Nah, Mami ini bisa kuat kayak ada tante mana tante mana tante mana? Siapa? Ya, tante ini tante siapa? Mana ini tante ini? Sahabatnya Mami nih. Mami. Jadi kalau di Jember aku mengucapkan terima kasih selalu ditemani sama tante. Tante mana ya? Tante ya? Siapa tante siapa namanya? Tante Fandi. Tante Fanda sini, Tante Fanda. Ya Allah, tante sini tante, ya Allah makasih tante, duduk sini sayang. Ini temannya Mami. Tante duduk bertiga muat ya. Jadi selalu berdua kemana-mana, disco bareng, nari bareng, berdua sama Mami. Kalau kumpulan aku dijemput, ya. karena saya sudah tua katanya, kasihan. Terima kasih ya tante. Tante terima kasih sudah ya. selalu temenin Mami. Sudah mampir ke Ini sini. Mas Rian Ibram udah ketemu. Salam kenal. Terima kasih selalu mendampingi Mami ini. Tapi aku mau nanya juga pastinya untuk Dewi Persik, termasuk juga Mami ini. Aku mau nanya sama Mami ini deh. Apa rasanya bisa membesarkan seorang Dewi Persik? Sosok luar biasa loh Mami. Aku tuh selalu bilang sama orang-orang. Orang cuma melihat Dewi Persik di depan kamera aja. Tanpa mereka tahu dia suka berbagi. Sebelum syuting dia suka... Di situ dia duduknya Mi, ngaji di situ. Betul. Ngaji sebelum syuting. Setiap Jumat berbagi makanan sama kru sama semua yang ada di sini. Buat kita itu inspirasi. Berbagi, tidak lupa Tuhan, tidak lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana Mami ngelihatnya? Ya, senang bangga, tidak lupa dari sholat dan berzikir. Karena zikir sholat itu untuk menenangkan hatinya Dewi sendiri sebenarnya. Yang mendapat senang, bahagia kepada Dewi sendiri.
Jadi itulah hikmahnya. Sholat, berzikir, itu semua. Apa buat Mami? Ya, Mama pakai ini sayang. Oh iya. Hikmahnya sholat, berzikir. Itu membuat ketenangannya untuk Dewi sendiri. Cara mengatasi ada ujian-ujian, tapi kalau banyak berzikir, insya Allah membawanya tidak emosional. Amin. Itu yang saya banggakan kepada Dewi. Mami suka nangis nggak di Jember kalau nggak ada aku? Mami suka ceria, Mami. Cuma kalau bilang Dewi sangat sayang sekali sama Dewi, kepikiran sama Dewi, tapi Tante bilang sudah Dewi itu pokoknya dikasih support, dikasih doa, banyak doa, meskipun tidak bersama, tapi kalau doa selalu mengiringi Dewi, pasti Dewi itu bahagia ada di sana meskipun jauh di mata tapi dekat di hati. Amin. Sekali lagi makasih ya Tante. Sama-sama. Sudah menemani Mami aku. Sama-sama. Pokoknya Tante, Mamine sehat terus. Amin. Ya, Amin, sampai ya Rabbal kapanpun Alamin. bisa mendampingi sesama sahabat, suka dan duka. Mami ini kan selalu nonton pagi-pagi Ambiar. Oh, setiap. Ya. Nggak usah langsung Betul. persiapan dari jam 5. Dari jalan. Dari sholat subuh nungguin ya. Islam itu indah ya. Mami dia masih ngeblow rambut jam 5 Oh, saya pagi. masih Emang blow Islam rambut. itu indah siapa ustadznya, Mi? Loh. Ustadz Maulana. Iya. Ustadz Sam. Wih hafal. Apa? Iya. Sama Habib. Iya. Mamine, kan Mamine suka nonton pagi-pagi Ambiar. Suka melihat dong bagaimana Rian sama Dewi. Nah, menurut Mamine, Iya benar. Ya, bagaimana bersyukur aja Rian sama dan Allah. Dewi? Yang penting ada kebersamaan dan kecocokan. Hanya Allah yang Maha tahu. Kalau nanya sama Mamine, setuju apa enggak? Oh, ya oke-oke aja dilihat di kamera bagus. Mamine, harapannya Mamine ya untuk Dewi sama Rian. Karena kan Dewi juga baru berulang tahun. Seperti apa harapan ke depannya? Untuk itu saya serahkan kepada yang berdua. Orang tua kan tinggal mendoakan aja. Kayaknya Mamine udah di briefing pagi-pagi. Kalau Tante setuju nggak lihat Rian sama Kak Dewi? Ya, Tante setuju. Setuju, Pokoknya ya? Dewi bahagia, Tante setuju aja. Jadi ini kita mau lihat sama-sama ya, ada ucapan selamat ulang tahun Ini buat ada yang mau ngucapin juga. Dewi Persik kita. Ayo video call. Oh ini, dari Pakai video call. Siapa sih? Siapa sih? Coba lihat dong. Camer ya. Assalamualaikum, ini mama aku, kenapa jadi mama aku yang ditelepon? Hello. Ini bukan ulang tahun aku, hello. Mama, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum, Ma. Mama Damang. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ma. Sambung doanya. Semoga ini hari ulang tahun Dewi. Selamat ulang tahun ya. Makasih, Selamat ulang Mama. tahun. Semoga panjang umur. Amin. Amin, terima kasih. Mama jangan nangis, kok mama yang nangis sih? Dewi yang ulang tahun mama yang nangis. Mama harapannya apa ini buat Dewi yang ulang tahun dan juga Rian sama Dewi gimana, Ma? Iya. Ayo mah kita orkes. Semoga Mbak Dewi Muria Agung panjang umur. Amin, Ma. Rezekinya bertambah, jobnya juga bertambah. Amin, Mama. Terus sehat. Yang penting sehat terus ya. Bahagia bersama keluarga besarnya. Amin. Itu aja sih kalau dari Mama, aku Nasar penyanyi dangdut. Ma, aku mau tanya, Ma. Kalau Mama setuju nggak? Tadi kan kalau kata Mamine, mamanya Kak Dewi setuju. Kalau Mama setuju nggak? Kalau tahun depan, Rian sama Kak Dewi. Kalau buat mama, ya yang terbaik aja buat mereka berdua. Ayo pelan, orkes. Aduh. Gitu aja. Kenalin dong, kenalan. Mama, ini Mamine, mamanya Dewi Persik tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Jember ke Bandung, dari Bandung ke Jember. Tuh, ya. Sehat selalu pokoknya. Tuh. Hei, Mama gimana sih? Masa mamanya ke rumah? Kita yang ke rumahnya Dewi dong.
Nanti kita yang datang. Ya udah Mama, pokoknya doanya semoga selalu sehat selalu ya buat Mama dan juga Mami nih. Terima kasih ya. Dan Mama, Assalamualaikum. Assalamualaikum, makasih Mas. Kayak terburu-buru deh, padahal masih mau ngomong. Mau ngasih hadiah? Oh deh. Oh oke, Mami ini mau ngasih hadiah buat buat Dewi. Buat Dewi. Wih, dikasih hadiah sama Mami nih. Wow. Boleh kasih lihat. Berlian. Alhamdulillah. Pasti itu berliannya dari? Enggak, kalau ini gua nggak tahu. Tantenya juga. Tante mau ngasih hadiah juga, mau ngasih hadiah? Iya, masih kasih. Boleh dikasih? Boleh. Terima kasih ya, Ma. Ya, apa ini Tante? Boleh dibuka, Wi? Buka dong, Kak. Buka dong. Wow. Rian, nih ya. Rian harus tahu bahwa ini kado begini serahan lebih dari ini. Ini betul. Jadi lu siap-siap ya. Makanya aku kerja keras. Kerja keras. Dewi, ayo mau bilang apa sama Mami ini sama Tante sekali lagi? Terima kasih banyak. Semoga Allah masih memberikan kesempatan buat Mami dan Tante untuk terus menyambung doa aku. Amin. Supaya aku bisa melewati cobaan ujian Allah ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dikasih sehat terus Mami. Amin. Harus Mamine harus panjang umur karena semua anak di dunia membutuhkan doa ibu. Betul. Amin. Tante juga ya. Mungkin kami di pagi-pagi ambiar saya juga belum bisa memberikan kado terbaik buat Dewi Persik, tapi setidaknya Dewi Persik adalah kado terbaik buat kami yang selalu mengingatkan akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan juga kedekatan bersama keluarga. Sekali lagi selamat ulang tahun Dewi Muria Agung. Kita akan kembali sesaat lagi di pagi-pagi. Ada yang bisa menggantikanmu di hatiku sampai nanti sampai akhir hidupku. Aku ngucapin makasih buat pagi-pagi ambiar, buat Transmedia, buat teman-teman host aku kesayangan, buat tim kreatif, buat Mas kameramen, buat Ibu Jess, buat semuanya pokoknya di sinilah. Buat Perlan 86, buat semuanya. Wih, Mami mau ngomong sesuatu. Mami mau ngomong sesuatu. Mami mau bilang apa, Mi? Halo anak-anakku yang di Jember, maaf aku gak sempat pamit karena ini mendadak ya. Andri Febrianti, Andri Permata sekeluarga, Kiai Haji Pin anakku yang nomor 2, Mas Fatur sekeluarga ya. Juga Mbak Tuti yang jaga rumah, kucingnya kasih makan, jangan lupa sama ikannya. Kucing, ada kucing juga Mami. Aku juga suka kucing ini. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Dewi Persik. Semoga panjang umur yang berkah, umur yang bahagia, semakin sukses, semakin diberikan perlindungan, dan juga bahagia dunia akhirat. Happy birthday!